Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang mampu bangkit setelah mengalami kegagalan besar, sementara yang lain justru berhenti di tengah jalan? Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat kisah seorang atlet sprint dunia yang menurut saya memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar olahraga. Namanya Sha'Carri Richardson. Banyak orang mengenalnya sebagai salah satu pelari wanita tercepat di dunia. Namun, yang membuat kisahnya menarik bukan hanya kecepatannya, melainkan perjalanan yang harus ia lalui untuk kembali mencapai puncak. Sha'Carri Richardson lahir di Dallas, Texas, dan sejak usia muda telah menunjukkan bakat luar biasa dalam lari cepat. Bakat tersebut terus berkembang hingga membawanya menjadi salah satu sprinter paling menjanjikan di Amerika Serikat. Saat usianya masih sangat muda, ia sudah mampu mencatat waktu yang membuat dunia atletik mulai memperhatikannya. Banyak orang percaya bahwa masa depannya akan dipenuhi medali dan prestasi. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Menjelang Olimpiade Tokyo, ketika hampir semua orang yakin ia akan menjadi salah satu kandidat peraih medali emas, ia menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Dalam masa yang sangat sulit tersebut, ia melakukan sebuah keputusan yang akhirnya membuatnya menerima sanksi dan kehilangan kesempatan tampil di Olimpiade. Dalam hitungan hari, sorotan dunia berubah. Orang yang sebelumnya dipuji mulai menerima kritik dari berbagai arah. Media membicarakannya. Media sosial dipenuhi komentar. Banyak yang menganggap karirnya telah selesai. Jika kita hanya melihat hasil akhirnya pada saat itu, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi ternyata tidak. 2 tahun kemudian, Sha'Carri Richardson kembali. Ia bukan sekadar kembali bertanding, ia kembali sebagai juara dunia. Ia memenangkan nomor 100 meter di kejuaraan dunia atletik dan membuktikan bahwa dirinya masih berada di antara pelari tercepat di planet ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya berubah? Apakah bakatnya tiba-tiba menjadi lebih besar? Tidak. Apakah lintasannya berubah? Tidak. Apakah hukum fisika berubah? Tentu tidak. Yang berubah adalah sistem yang ia jalankan. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kita melihat seorang atlet berlari hanya sekitar 10 detik. Tetapi kita tidak melihat ribuan jam latihan yang membentuk 10 detik tersebut. Kita tidak melihat latihan kekuatan. Kita tidak melihat latihan teknik start. Kita tidak melihat pola makan. Kita tidak melihat jam tidur. Kita tidak melihat proses pemulihan. Kita tidak melihat evaluasi setelah setiap perlombaan. Yang kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Padahal hasil hanyalah output dari sebuah sistem. Inilah inti dari sistem thinking. Ketika sebuah hasil muncul secara konsisten, hampir selalu ada sistem yang bekerja di belakangnya. Begitu pula ketika hasil yang muncul buruk secara terus-menerus. Masalahnya seringkali bukan pada hasil itu sendiri, melainkan pada sistem yang menghasilkan hasil tersebut. Karena itu, orang yang berpikir menggunakan sistem tidak langsung bertanya, "Mengapa saya gagal?" Mereka akan bertanya, "Bagian mana dari sistem saya yang perlu diperbaiki?" Perhatikan perbedaannya. Pertanyaan pertama mencari kambing hitam. Pertanyaan kedua mencari akar masalah. Dan akar masalah hampir selalu berada di dalam proses. Prinsip ini ternyata berlaku di mana-mana. Di workshop, kualitas produk tidak muncul karena keberuntungan. Ia lahir dari standar kerja, prosedur, inspeksi, dan perbaikan yang dilakukan secara konsisten. Di proyek konstruksi, sebuah bangunan tidak berdiri dengan baik hanya karena pekerjanya hebat. Bangunan berdiri karena setiap tahapan mengikuti sistem yang benar. Di dunia trading, trader yang konsisten tidak bergantung pada satu transaksi. Mereka bergantung pada sistem analisis, manajemen risiko, disiplin, dan evaluasi yang terus diperbaiki. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, karier, keuangan, dan hubungan juga merupakan hasil dari kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Karena itu, saya semakin yakin bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang dikejar secara langsung. Kesuksesan adalah konsekuensi dari sistem yang baik. Jika sistemnya benar, hasil akan mengikuti. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu depan, tetapi dalam jangka panjang, sistem hampir selalu mengalahkan keberuntungan. Kisah Sha'Carri Richardson mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir. Yang menentukan masa depan bukanlah seberapa keras kita jatuh. Yang menentukan adalah apakah kita bersedia kembali memperbaiki sistem yang membawa kita melangkah. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah perlombaan mencari hasil tercepat. Hidup adalah proses membangun sistem yang mampu menghasilkan kualitas terbaik secara berulang. Dan ketika sistem itu sudah kuat,
hasil luar biasa tidak lagi menjadi kebetulan. Ia menjadi sesuatu yang dapat diulang,